balok dengan massa 2 kg dan 6 kg. Artinya yang M1-nya ini 2 kg, M2-nya 2 kg. Jadi kita baca soal itu urut gitu ya, M1, M2 seperti itu. Dihubungkan menggunakan tali dan diletakkan di atas permukaan yang kasar. Kalau kasar berarti ada G gesek. Nah, G geseknya itu berlawanan arah dengan arah gerak atau dengan gaya yang menyebabkan dia bergerak. Di sini balok tersebut ditarik dengan gaya sebesar 50 Newton. Ini gayanya kan ke kanan, 50 Newton ya. Maka nanti gaya geseknya itu akan ke kiri. Logikanya karena dia ditarik ke sana, maka nanti arah geraknya itu pasti ke sini. Ini A, akselerasinya atau arah geraknya itu ke sana nanti. Ini nanti gaya geseknya itu pasti ke sini. Nah, ini F gesek. Nah, F gesek 1 karena benda 1. Ini F gesek 2. Benda 2 ya, itu ya. Bersudah 30 derajat horizontal. Koefisien gesek pada permukaan kasar tersebut adalah 0,15. Itu mu-nya ya, 0,15. Mu-nya itu koefisien gesek 0,15, 0,15. Tentukan G gesek yang ada pada tiap balok. Nah, jadi di sini kan ada dua balok ya, dan tegangan tali. Nah, jadi gini. Perhatikan benda M1 dan M2. Jadi kita akan tinjau masing-masing dulu. Pertama kita tinjau benda M1 untuk menentukan gaya gesek benda 1, ya kan? Setiap benda itu memiliki gaya berat. Ini W-nya ke bawah, W1. M1 kalikan G rumusnya ya. Maka nanti W1-nya sama dengan M1-nya 2 dikalikan percepatan gravitasinya 10. Maka W1-nya sama dengan 20 Newton. Oke, selesai. Karena dia bersentuhan dengan lantai, maka akan timbul gaya normal. Gaya normal itu tegak lurus dengan bidang sentuh. Sini dia. Tegak lurus dia, normal. Benda ini kan tidak bergerak naik ke atas atau turun ke bawah. Maka pada sumbu Y ke atas dan ke bawah ini nanti seimbang. Maka nanti N-nya itu, N1 ini sama dengan W1. Dia seimbang. Nah, jadi fokus kita tuh di benda pertama ya. Benda kedua tidak usah kita perhatikan dulu. Fokus kita benda pertama nih. Maka nanti N1 sama dengan W1. Berarti sama dengan 20 Newton. Oke. Nah, F gesek yang pertama itu nanti rumusnya adalah mu dikalikan normal yang pertama. Maka nanti F gesek 1 itu sama dengan 0,15 dikalikan dengan normal yang pertama itu 20 Newton. Maka nanti sama dengan 3 Newton jawabannya. Nah, ini berarti gaya gesek pada benda 1. Ini pada M1. Nah, sekarang kita akan hitung gaya gesek pada benda 2 nih. Nah, perhatikan benda 2. Benda 2 ini akan ditarik gaya miring ke atas. Ini membentuk sudut 37 derajat ya. Sesuatu yang miring ini pasti ada komponen vektor X dan Y-nya. Nah, itu perlu diingat, ditanamkan ke dalam otak kalian. Oh, berarti dia ada pada sumbu X dan pada sumbu Y. Maka nanti yang ke sini, nanti Fx. Ya. Nanti ada yang ke atas ini Fy. Nah, setiap benda pasti ada memiliki gaya berat, W-nya. Ini W2 ya. Berarti M2 kalikan G. Maka W2-nya nanti sama dengan 6 dikalikan 10. Nih, M2-nya 6 kg. Berarti W2-nya sama dengan 60 Newton. Oke, dapat nih. Sekarang benda akan bersentuhan dengan lantai, maka timbul gaya normal. Normalnya ke atas, tegak lurus, N2. Nah, dalam kasus ini, N2 tidak sama dengan W2. Loh, kok bisa? Karena di sini ada gaya F. F yang miring ini akan menimbulkan Fy. Maka vektor-vektor yang pada sumbu Y itu nanti ada 3 buah. N2, Fy, dengan W2. Oke? Nah, nih, saya gambarkan ulang. Biar mudah dipahami dan dimengerti. Jadi pada M2, itu nanti ada yang ke atas ini ada N2. Kemudian ada juga yang ke atas ini adalah Fy. Karena tadi miring ya. Kemudian ada yang ke bawah W2. Maka nanti berlaku, itu persamaannya adalah N2 ditambah dengan Fy. Itu sama dengan si W2. Yang ke atas sama dengan yang ke bawah. Ini dia sigma Fy-nya sama dengan 0 ya. Karena dia tidak bergerak ke atas dan ke bawah. Jadi jumlah gaya yang bekerja pada sumbu Y itu sama dengan 0. Maka nanti jumlah gaya yang ke atas itu sama dengan jumlah gaya yang ke bawah. Oke. Mengerti ya? Sekarang kita lihat N2 sama Fy. Fy itu adalah komponen dari si F yang miring ini. F yang miring 50. Maka berdasarkan hukum trigonometrinya, rumus persamaan dia berada di depan sudut 37 derajat. Maka dia nanti pakai sin 37. Jadi nanti Fy sama dengan F dikalikan dengan sin 37 derajat.
maka nanti sama dengan 50 dikalikan dengan 0,6. FY-nya sama dengan 30 Newton. Dapat FY-nya 30 Newton ya. Nah, jadi nilai FY-nya 30 Newton, W-nya 60 ya. Ini 60 Newton, ini FY-nya 30 Newton. Nah, baru kita masuk ke sini. Berarti N2 ditambah dengan 30 sama dengan 60. Maka N2-nya sama dengan 60 kurangi 30. Berarti N2-nya sama dengan 30 Newton. Oke. Baru kita cari F gesek yang kedua. Maka Fg2-nya sama dengan berapa nih? N2 dikalikan mu. Berarti nanti 30 dikalikan 0,15 ya. Atau mu kalikan N2. Kayak yang tadi kan mu kalikan N1 ya. Saya terbalik ya. F gesek itu rumusnya adalah mu kali N ya. F gesek itu adalah mu kali N atau N kali mu, sama saja lah. Karena dia perkalian ini kan perkalian yang sama saja, depan kalikan belakang, belakang kali depan sama saja. Oke, selanjutnya kita tinggal lihat nilai dari ini perkaliannya, maka nanti F gesek 2-nya itu sama dengan 4,5 ya. 4,5 Newton. Nah, ini adalah F gesek pada benda 2. F gesek pada M2 ya. 4,5 Newton. Pada benda 1 tadi 3 Newton. Seperti itu. Nah. Oke. Nah, sekarang kita akan tentukan si Fx dulu. Fx ini nanti kita akan gunakan untuk mencari percepatan. Nanti baru dapat tegangan tali. Nah, ini yang A ya. Yang A, F gesek yang pertama itu pada benda M1 3 Newton. F gesek pada benda 2 itu tadi 4,5 Newton. Kita cari Fx-nya. Fx ini dari trigonometri berarti dia pakai cos ya. Berarti nanti Fx sama dengan F dikalikan cos 37. Cos 37 itu 0,8. Berarti 50 kali 0,8 berarti sama dengan 40 Newton. Fx. Nah, saya akan gambarkan ulang untuk memperjelas gambarnya. Karena nanti yang kita cari ini percepatan, berarti pada sumbu X saja yang saya gambarkan ya. Sumbu Y akan saya buang. Yang miring-miring juga akan saya buang. Nah, jadi saya akan gambarkan hanya pada sumbu X. Gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. M1, M2. Ini tadi ada Fx sebesar 40 Newton. Kemudian ini ada F gesek yang kedua 4,5 Newton. Kemudian yang kesini ada F gesek yang pertama itu 3 Newton. Tegangan tali itu berada di sini. Gini. Tegangan tali itu simbolnya dia seperti apa nih? Tarik tambang itu, ada yang ke kanan dan ke kiri gitu ya. Dia bertemu gitu. Tegang talinya. A-nya kan tadi dia ke sini. Arahnya, arah gerakan si balok ini, dua buah baloknya. Ini Fx ya, bukan Fy ya. Tulisan saya kadang agak jelek. Nah, sekarang kita akan menentukan nilai percepatan dulu untuk menghitung tegangan tali. Nah, ini yang B ya, menghitung tegangan tali ya. Jadi, yang pertama itu kalian cari A-nya dulu. Dari hukum Newton, sigma F sama dengan M kalikan A. Nah, sigma F-nya itu gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X. Yang ke kanan itu plus, yang searah dengan ini plus. Ini berarti plus, Fx-nya plus, Fg2 itu min, Fg1 juga min ya, karena berlawanan dengan harga. Sementara T itu kita abaikan, karena dia saling menghilangkan. T pada benda pertama, T pada benda kedua ini akan saling meniadakan. Selanjutnya kita lihat M-nya. M-nya nanti dijumlah. Maka nanti ini plus Fx dikurang F gesek yang pertama, dikurang lagi F gesek yang kedua. Itu sama dengan M1 ditambah dengan M2 dikalikan A. Seperti itu ya. F gesek Fx yang pertama, Fx-nya itu 40. F gesek yang pertama 3 dikurangi 4,5 sama dengan M yang pertama tadi berapa kilo ya? Saya lupa ya. 2 kilo kalau tidak salah ya. 2 kilo dan 6 kilo. Oke, 2 dan 6 ya. 2 dan 6. 2 ditambah 6 kalikan A. Oke, selesai. Oh, belum selesai. Jangan senang dulu, ya kan? Sekarang kita hitung secara matematika nih, jangan sampai keliru, karena kalau dia keliru ya ada yang salah lah. Kadang kalau kita ngitung juga mengalami kekeliruan. Jadi kalau saya ada kekeliruan dalam perhitungan, kalian perhatikan baik-baik ya. Siapa tahu saya salah juga. Jadi susah kan? Saya kalikan dulu ya. Kurangi dulu ya. 40 kurangi 3 berarti 37.
37 dikurang dengan 4,5 berarti 32,5 sama dengan ini 8A. Berarti nanti dibagi ya. Nah, berarti A-nya sama dengan 32,5 dibagi dengan 8. 4,0625 meter per sekon. Oh, udah 10 menit saya jelaskan, panjang juga ya. Meter per sekon kuadrat maksudnya. A-nya 4,0625 meter per sekon kuadrat. Oke. Sekarang kita akan tentukan tegangan tali itu tinjau salah satu bendanya. Misal tinjau M1. Tinjau M1. Berarti M1-nya ini ada T, kemudian ini F gesek pertama. Ini M1, ini A-nya. Baru kita cari T-nya itu pakai sigma F sama dengan M kali A. Sigma F sama dengan M kalikan A. Maka M yang kita kerjakan itu cukup MA-nya, M1-nya doang. T-nya karena searah dengan A, berarti ini plus. Plus. Ini berlawanan arah dengan A, berarti ini min. Jadi nanti ini plus T min F gesek yang pertama sama dengan M1 kalikan A. Berarti T dikurangi F gesek yang pertama 3 sama dengan 2 dikalikan 4,0625. Ya kan? Berarti nanti T dikurangi 3 sama dengan 8,125. Maka T-nya sama dengan 8,125 ditambah 3. T sama dengan 11,125 Newton. Nah, inilah dia tegangan talinya. Jadi tegangan talinya 11,125 Newton. Nah, bagaimana kalau kita tinjau benda kedua? Hasilnya pasti sama kok, 11,125 ini. Misal kalian tinjau benda 2. Inilah dia apa ya? Kalau sudah berbicara secara matematis, nanti dibolak-balik pun hasilnya tetap sama kok hasilnya. Tapi dengan catatan hukumnya sudah kalian pahami ya. Jadi ini ada si Fx ya. Fx-nya tadi 40 Newton. Ini ada si T. Kemudian ini ada F gesek 2. A-nya ke sini. Nah, ingat yang searah dengan A itu plus ya. Ini kan searah dengan A si Fx. Berarti ini plus. Sementara T ini berlawan arah di sini. Jadi dia min. F gesek 2 min. Sigma F sama dengan M kalikan A. Jadi ini nanti adalah plus Fx dikurangi dengan T dikurangi dengan F gesek kedua sama dengan M2 kalikan A. Cukup M2 ya, karena kita tinjau benda M2. Ini 40 dikurangi T dikurangi F gesek yang kedua tadi 4,5 sama dengan M2-nya itu 6 kalikan berapa tadi A-nya 4,0625 doi. Angkanya ini memang menyedihkan. Dikalikan dengan 6 24,375 ya. 40 dikurangi 4,5 40 dikurangi 4,5 itu 35,5. Ini berarti nanti 35,5 kurangi T sama dengan ini kalau dikali hasilnya 24,375 ya. Berarti nanti T pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri ya. Gini ya caranya, yang T pindah ke kanan, yang ini pindah ke kiri. Berarti nanti 35,5 dikurang dengan 24,375 sama dengan T ya kan. Kurangi 24,375 11,125 sama dengan T ya kan. Jadi T nya itu sama dengan 11,125 Newton. Jadi jawabannya kan nanti sama saja dengan yang tinjau benda M1 nih, 11,125 Newton. Oke. Jadi seperti itu ya. Semoga mudah dipahami dan dimengerti juga. Jangan lupa subscribe, like, dan share-nya. Satu subscribe, satu like, dan satu share dari kalian sangat berarti bagi channel ini. Sekali lagi jika ada kekeliruan mohon dikoreksi. Saya juga manusia biasa. Pasti ada salah dan pasti pernah salah juga. Dan jika ada pertanyaan silakan di kolom komentar atau gabung ke grup telegramnya, tanya jawab soal PR fisika ya. Oke. Sekali lagi semoga bermanfaat, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Oke, dadah, see you again.